selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan saya, Kak Ira. Nah, adik-adik, bagaimana hari ini kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, tetap di dalam rumah, tidak perlu kemana-mana. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama secara online. Tetap semangat dan bersukacita. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengawali ibadah dengan memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Saatnya kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur semalam saat kami tidur, kami bisa tidur dengan nyenyak dan Engkau bangunkan dengan keadaan badan yang sehat dan kuat. Saat ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu secara online. Tolong kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian
K-A-S-I-H. Apa adik-adik? Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita juga perlu mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengakui kesalahan dan dosa kami Tuhan, kenakalan kami, ketidaktaatan kami kepada orang tua. Kami mohon pengampunan-Mu dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali semuanya dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur kalau pada hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Tuntun kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah pada siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ya. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita dari rumah kita masing-masing. Dan marilah kita juga membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Nah, nanti adik-adik menyimak, dan nanti Mas Yodi yang akan membacakan pembacaan Alkitab pada hari ini. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang-orang banyak, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengarkan dia mengucap kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawa ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang hina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubahkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menetap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya adik-adik, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya di rumah? Ya, semoga adik-adik di rumah di dalam keadaan sehat, baik. Nah, adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah baca ya di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Nah, sebelum kita mendengarkan lebih mendalam tentang firman Tuhan tadi, Mas Yodi ada cerita nih buat adik-adik. Nah, ada dua orang, yang satu namanya Rita, yang satu namanya Ricky. Nah, dia ini berteman sudah lama.
Bahkan si Rita dan Riki ini satu sekolah, satu kelas, dan satu bangku. Nah, suatu ketika si Rita dan Riki ini dia akan menghadapi ujian sekolah. Nah, sebelumnya Mas Yodi mau tanya. Nah, adik-adik ketika adik-adik mau menghadapi ujian sekolah, apa yang adik-adik lakukan? Mempersiapkan. Nah, pasti mempersiapkan. Nah, mempersiapkannya dengan apa? Dengan belajar, ya. Nah, jadi adik-adik dua orang ini ketika mau menghadapi ujian, ada yang satunya rajin belajar, ada yang satunya malas belajar. Nah, yang rajin belajar ini namanya Rita. Nah, ketika Rita ini sudah tahu kalau ia mau melaksanakan ujian sekolah. Nah, Rita ini belajar. Dia membaca buku, dia membaca materi yang sudah gurunya berikan kepada Rita. Nah, tetapi adik-adik yang satunya ini, si Riki ini, temannya, sahabatnya ini, ketika ia mau melakukan ujian, ia tidak mau belajar. Ia malas-malasan belajar, dan akhirnya waktu menghadapi ujian, si Riki ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam soal ujian itu. Nah, beda dengan Rita, adik-adik. Nah, karena dia sudah belajar, akhirnya si Rita ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tetapi adik-adik ketika waktu ujian ini, kan si Rita sama si Riki itu kan bersahabat. Nah, karena dia bersahabat, dan akhirnya si Riki ini pengen si Rita ini mencontohi si Riki, atau si Riki ini mau nyontek si Rita. Nah, tetapi adik-adik ketika si Riki ini mau minta contekan, Rita ini mengabaikan permintaan si Riki. Nah, pada akhirnya si Riki ini marah. Loh, saya sahabatnya kok nggak dikasih contekan, padahal sudah bersahabat lama. Nah, dan akhirnya kemarahan itu menimbulkan rasa iri hati, dan akhirnya si Riki ini memberikan berita-berita yang tidak benar kepada teman-temannya. Dia membalikkan berita bahwa dia ngomong kepada teman-temannya bahwa si Rita ini sudah nyontek kepada Riki, dan akhirnya si teman-teman Rita dan Riki ini percaya kalau Rita ini mencontek. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sekilas sudah mendengarkan ya cerita tentang dua orang ini, Rita dan Riki. Nah, Mas Yodi mau tanya, kira-kira perbuatan apa sih yang dilakukan si Riki tadi? Ya, iri hati, marah, dan akhirnya ia berbicara bohong kepada teman-temannya, atau memfitnah, atau berkata-kata yang tidak benar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-6, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Nah, di situ tadi bercerita tentang Stefanus. Nah, jadi pada waktu itu Stefanus ini dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan karunia Allah. Nah, pada akhirnya Stefanus ini bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah, karena ada orang-orang Yahudi yang mengetahui perbuatan Stefanus ini, nah, akhirnya orang Yahudi ini timbul iri hati kepada Stefanus.
dari sikap iri hati itu pada akhirnya si Stefanus ini ditanya terus, tetapi adik-adik Stefanus ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang Yahudi kepadanya. Karena apa? Karena Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, karunia Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, nah sebelum kita lanjut nih, nah kakak mau tanya, nah siapa sih Stefanus itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk membantu pelayanan murid-murid Tuhan Yesus untuk melayani janda-janda. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang kelima, di ayat sebelumnya, bahwa Stefanus ini orangnya orang yang beriman, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, maka dari itu ketika Stefanus ini diperhadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, belum berhenti dari sini adik-adik, bahwa karena Stefanus ini saking pinternya begitu menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi, dan akhirnya orang-orang Yahudi ini tetap tidak terima. Nah, pada akhirnya orang-orang Yahudi ini berkata bohong. Dia menganggap bahwa si Stefanus ini ia berbicara yang tidak benar. Ia berbicara katanya ia melawan hukum Taurat yang sudah Musa berikan. Stefanus dianggap menghilangkan adat istiadat orang Yahudi. Nah, dan akhirnya Stefanus ini dibawa ke mahkamah agama. Di sana ia dihakimi, dia dilempari batu. Karena berita-berita bohong itu, akhirnya setelah dilempari batu, Stefanus ini meninggal. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengar begitu banyak cerita. Yang satu ceritanya si Rita dan si Riki. Nah, tadi si Riki melakukan penghasutan atau berbohong kepada teman-temannya. Ia berbicara bahwa si Rita ini mencontek. Nah, begitu juga tadi orang Yahudi. Karena ia iri hati, ia akhirnya menuduh Stefanus. Ia menuduh apa? Ia menuduh bahwa Stefanus dianggap menghilangkan adat istiadat orang Yahudi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menghasut, tidak boleh berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata berbohong kepada orang lain. Nah, adik-adik, bila adik-adik pernah berbohong kepada mama papa, kepada teman-teman, adik-adik minta maaf kepada mama, kepada teman-temannya. Nah, jadi adik-adik, perbuatan yang dilakukan Riki tadi dan perbuatan yang dilakukan orang-orang Yahudi tadi tentu tidak benar. Jadi firman Tuhan pada hari ini memberi pesan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh berkata bohong, berkata tidak benar kepada orang lain. Nah, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini
dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah memperkenankan kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dari firman Tuhan ini, kami dapat belajar bahwa kami tidak boleh menghasut teman-teman kami, dan kami tidak boleh berkata bohong kepada orang tua kami, kepada saudara kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan bentuk persembahan. Ayo adik-adik disiapkan persembahannya. Kita kumpulkan persembahan kita. Dan dengan diiringi pujian, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik ambil sikap yang baik untuk bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan saat ini. Bapa, perkenankan kami berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan atas orang tua kami. Kami memohon Engkau memberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang cukup. Untuk kami, anak-anaknya, mampukan kami untuk bisa belajar dengan rajin, membantu orang tua di rumah, pekerjaan rumah. Dan tolong kami supaya kami bisa menggapai cita-cita kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih menghadapi COVID-19. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga untuk gerejamu di seluruh dunia, khususnya di Sidomulyo. Kau berikan perlindungan, Kau berikan kelancaran untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, Kau berikan kesabaran, ketelatenan, dan juga bekerja sama untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka seperti sedia kala.
Dan kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kami memohon Engkau berkenan menerima persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila masih banyak kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai di dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kalian tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, nggak usah pergi jauh-jauh dari rumah ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.